Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Mem Riri Asril Putri dalam pelajaran Sosial Science Lesson. IPS oke, IPS asik. Baiklah, bagaimana? Apakah kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat? Ibu doakan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome student, are you excited for fun learning session? Gimana? Masih semangat nggak belajar dengan Ibu walaupun kita masih belajar dari rumah? Semoga tetap semangat ya. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Kata-kata motivasi belajar hari ini, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Menurut Arthur Wellesley. Jadi, kategori orang apa nih kalian? Wah, milihnya orang bijak semua ya. Berarti orang bijak belajar ketika mereka bisa. Ya, jadi selamat pagi, mari kita bangun semangat pagi hari ini. Hari ini harus lebih semangat dari hari kemarin. Sebelum kita mulai kelas, before we start classes, let's pray to the Almighty. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Make sure you have the following before we start. Prepare this before we start class. Pastikan kalian menyiapkan alat-alat ini ya sebelum mulai pelajaran Ibu. Handphone atau laptopnya pastikan sudah di-charger. Kalau belum, siapkan chargernya dari sekarang ya, sehingga nanti tidak terputus di tengah jalan. Buku tulisnya disiapkan untuk antisipasi jika ada hal-hal yang perlu ditulis, di mana hal-hal tersebut merupakan informasi yang baru buat kalian. Seperti biasa, sebelum dimulai, Ibu selalu menyampaikan class rule and objective. Ibu selalu mengingatkan kembali aturan kelas kita dan target kelas kitanya apa. Untuk class rules, selalu bergabung dalam kegiatan Ibu apapun teknik pembelajarannya 15 menit sebelum jadwal dimulai. Jangan lupa, don't forget, isi presensi setiap pertemuan. Ketiga, simak video dengan tuntas dari awal hingga akhir. Keempat, aktif partisipan, jadilah partisipan yang aktif. Kemudian yang kelima, kerjakan semua tugas sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok ya. Dan usahakan sesuai deadline ya pengumpulannya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Don't put what you can do today until tomorrow. Jangan tunda-tunda apa yang bisa kamu kerjakan hari ini sampai besok. Untuk kelas objektif hari ini yang akan kita pelajari adalah interaksi negara-negara ASEAN. Ya, kita akan pelajari sesuai dengan IPK yang sudah Ibu rencanakan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah untuk IPK pengetahuan, yang pertama, mendeskripsikan sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, menerangkan kerjasama antara negara anggota ASEAN. Ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang keempat, menganalisis hubungan kerjasama negara anggota ASEAN dengan interaksi antar ruang. Yang kelima, mengevaluasi kerjasama ASEAN dengan penyebaran COVID-19. Dan untuk IPK keterampilannya adalah melaporkan hasil telaah kegiatannya. Today Social Science Lesson. Our lesson today, pembelajaran kita hari ini berfokus kepada interaksi negara-negara ASEAN. Tahukah kalian, dulu Asia Tenggara sudah memiliki perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang bernama ASA. Tujuannya hanya bergerak di bidang ekonomi dan kebudayaan.
Seiring perjalanan waktu, karena terjadi gejolak masalah politik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara, maka kemudian dibentuklah organisasi ASEAN yang tujuannya tidak lagi hanya tentang ekonomi dan kebudayaan, tapi juga membahas mengenai politik dan keamanan. Berikutnya, mengenai asal-usul nama ASEAN. Tahukah kalian, ternyata nama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, itu diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yaitu Bapak Adam Malik. Luar biasa ya, membanggakan. Sebagai bentuk terima kasih, Tanat Konan, Menteri Luar Negeri Thailand, memberikan cenderamata ke Adam Malik yang berisi kutipan berbunyi, sebagai pengakuan atas jasa yang diberikan oleh Yang Mulia Adam Malik kepada organisasi ASEAN, nama yang disarankan oleh beliau. Sangat membanggakan ya Indonesia. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain karena masalah politik dan keamanan. Pada abad ke-16, bangsa Barat mulai mengacak-ngacak Asia Tenggara. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda ke Asia Tenggara tidak hanya ingin berdagang. Penjajahan bangsa Inggris atas Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Indonesia, penjajahan bangsa Spanyol dan Amerika Serikat atas Filipina, penjajahan bangsa Belanda atas Indonesia, dan penjajahan bangsa Portugis atas Timor Timur adalah contoh nyata betapa besar keinginan bangsa Eropa dan Amerika untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Latar belakang yang berikutnya adalah karena adanya persamaan posisi, kebudayaan, dan asal-usul. Di berdirinya ASEAN itu dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan tersebut antara lain persamaan geografis, sama-sama berada di antara dua benua dan dua samudra, sama-sama memiliki budaya Melayu, sama-sama memiliki persamaan nasib pernah dijajah, kecuali Thailand, dan sama-sama memiliki kepentingan di berbagai bidang. Selain memiliki persamaan menjadi latar belakang berdirinya ASEAN, ada juga perbedaan kondisi geografis dan iptek yang juga menjadi latar belakang berdirinya ASEAN. Kemudian, karena hal-hal tadi yang sudah disebutkan, maka diperlukan adanya solidaritas dan kerjasama untuk mengubah segalanya dan membentuk sebuah organisasi yang bisa mengedepankan kepentingan negara-negara di Asia Tenggara. Maka kemudian Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 menjadi dasar hukum berdirinya ASEAN, di mana faktor-faktor terbentuknya ASEAN dari faktor intern adalah bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama sebagai negara-negara bekas jajahan bangsa Barat, dan sebagai faktor eksternnya adalah adanya perang Vietnam, Indochina, dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Baiklah, jika tadi kita sudah membahas mengenai latar belakangnya, sekarang sejarah berdirinya ASEAN itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN itu dibentuk oleh 5 tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN ini yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. 5 menlu ini kemudian menandatangani sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok. Dan isi dari Deklarasi Bangkok ini menjadi tujuan dari ASEAN. Adapun isi Deklarasi Bangkok adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama negara-negara ASEAN. Ini ilustrasinya. Manusia adalah makhluk individu.
Kenapa disebut makhluk individu? Karena setiap manusia memiliki karakteristik masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Namun, selain disebut sebagai makhluk individu, manusia adalah juga makhluk sosial. Mengapa disebut makhluk sosial? Karena tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa hidup sendiri tanpa butuh bantuan dari orang lain. Apalagi di dalam kehidupan bernegara yang mana setiap negara itu pastinya terdiri dari beberapa atau beraneka ragam suku-suku seperti di Indonesia yang banyak sekali suku-suku bangsanya, maka adanya kesamaan dan perbedaan dari masing-masing manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial akan timbul sebuah interaksi yang kemudian pada akhirnya akan berujung pada terjadinya sebuah kerjasama. Kerjasama ASEAN di segala bidang. Apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Tujuan dari kerjasama ASEAN adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hingga politik. Kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Kerjasama ASEAN yang pertama adalah di bidang ekonomi. ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Bentuk kerjasama ekonomi dapat direalisasikan antara lain: 1. Membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi dan pariwisata di Tokyo. 2. Menyediakan cadangan pangan terutama beras. 3. Membangun proyek-proyek industri ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang yang kedua adalah di bidang politik. ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Yang ketiga adalah di bidang sosial. ASEAN melakukan kerjasama antara lain: 1. Pencegahan narkoba dan penanggulangannya. 2. Penanggulangan bencana alam atau mitigasi bencana. 3. Perlindungan terhadap anak-anak cacat. Bidang yang berikutnya adalah di bidang militer. Negara anggota ASEAN tetap menghindari pembentukan fakta atau persekutuan militer. Namun, untuk meningkatkan keamanan wilayah, mereka sering menggelar latihan militer bersama. Misalnya, latihan militer dengan Sandi Elang Malindo merupakan latihan militer Angkatan Udara Indonesia dan Malaysia. Bidang yang terakhir adalah di bidang budaya. ASEAN melakukan kerjasama seperti tukar-menukar pelajar dan mahasiswa, pemberantasan buta huruf, program tukar-menukar acara televisi ASEAN, temu karya pemuda ASEAN, dan yang kelima, festival lagu ASEAN. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Adapun faktor pendorong dari kerjasama antar negara ASEAN adalah karena adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, dan persamaan dan perbedaan budaya. Adapun faktor penghambatnya, terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perkembangan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Mari kita kupas satu persatu. Faktor pendorong yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Persamaan dan perbedaan sumber daya alam menimbulkan interaksi yang saling membutuhkan antara dua negara atau lebih yang mempercepat terjalinnya kerjasama antar negara untuk mengisi kekosongan yang ada pada setiap negara. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Sementara Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar, Vietnam, dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau diperhatikan gambar ini adalah gambar Indonesia mengekspor ke Singapura. Ya, di sini dicontohkan adalah ekspor bawang merah ke Singapura. Sementara di satu sisi Indonesia juga mengimpor dari Myanmar, yaitu beras. Ya, mengekspor hasil pertanian berupa bawang dan mengimpor
beras dari Myanmar. Atau contoh lainnya, di sini Indonesia mengimpor dari Thailand berupa beras dan Thailand mengimpor dari Indonesia berupa kayu. Faktor pendorong yang kedua adalah adanya persamaan dan perbedaan wilayah. Walaupun negara-negara ASEAN memiliki letak geografis yang sama seperti yang sudah pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, namun tetap saja kondisi wilayah setiap negara di Asia Tenggara itu berbeda-beda. Perbedaan dan persamaan ini tentu saja mendorong negara-negara tersebut untuk menjalin kerjasama demi menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Adapun contohnya, seperti negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara kemudian memprakarsai untuk berdirinya sebuah organisasi yang disebut ASEAN. Yang kedua, negara-negara yang berada di Asia Pasifik kemudian memprakarsai berdirinya sebuah organisasi yang disebut APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Selain itu, masih di persamaan dan perbedaan wilayah, selain memiliki persamaan sama-sama berada di wilayah astronomis yang sama, sebagian besar beriklim tropis dan sebagian kecil beriklim subtropis, dan sama-sama di wilayah geografis yang sama, sama-sama diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Selain itu adalah karena adanya persamaan nasib, yaitu persamaan nasib pernah dijajah, kecuali negara Thailand yang tidak pernah dijajah. Contohnya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Singapura dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Benarkah Thailand tidak pernah dijajah? Check this out. Menurut catatan sejarah, meski mendapat tekanan terus dari bangsa Eropa, Thailand adalah satu-satunya bangsa di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Ada 3 alasan mengapa Thailand tetap merdeka. 1. Thailand memiliki sistem suksesi yang mantap pada abad ke-19. Kedua, Thailand mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indochina, Prancis, dan Kerajaan Inggris. Hasilnya, saat itu Thailand menjadi negara buffer atau perbatasan antara berbagai negara di Asia Tenggara yang dijajah dua kekuatan Inggris dan Prancis. Ketiga, Thailand tanahnya tidak subur sehingga kurang diminati oleh bangsa penjajah. Faktor pendorong berikutnya adalah perbedaan perkembangan teknologi. Karena perbedaan perkembangan teknologi di tiap wilayah negara-negara anggota ASEAN, maka terjadi kerjasama antar negara tersebut. Negara yang memiliki teknologi yang sederhana dapat memenuhi kebutuhan teknologi tinggi dengan mendatangkan peralatan teknologi dari luar negeri. Kerjasama teknologi dapat dilakukan dengan transfer teknologi TOT terhadap peralatan teknologi yang dibeli oleh suatu negara. Contohnya, Indonesia membeli kapal selam dari Korea Selatan dengan perjanjian bahwa negara tersebut atau Korea Selatan mau mengajarkan atau mentransfer teknologi pembuatan kapal selam kepada Indonesia. Faktor pendorong berikutnya adalah persamaan dan perbedaan budaya. Budaya merupakan salah satu ciri khas suatu negara. Corak hidup sehari-hari penduduk suatu negara identik dengan corak budayanya. Budaya yang unik dapat menjadi potensi yang sangat berharga untuk mendorong kunjungan wisatawan. Perbedaan budaya antar negara akan mendorong terjalinnya kerjasama di bidang pariwisata. Contohnya, antara Indonesia dengan Myanmar ini berbeda kebudayaan. Keduanya bisa bekerja sama untuk meningkatkan potensi wisatawan asing pada kedua negara melalui objek wisatanya yang berbeda. Atau, selain itu bisa jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei memiliki kesamaan budaya. Mereka bisa juga bekerja sama. Karena memiliki budaya yang sama, yaitu budaya Melayu, persamaan ini mendorong adanya kerjasama dalam rangka contohnya melestarikan budaya Melayu. Kalau tadi faktor pendorong, sekarang adalah faktor penghambatnya. Faktor penghambat dari kerjasama yang terjadi pada negara-negara ASEAN yang pertama adalah bencana. Bencana yang dimaksud adalah bencana bisa datang dari alam, bisa juga bencana yang datangnya dari manusia. Bencana karena faktor alam, contohnya adalah gunung meletus.
Sementara bencana karena faktor manusia, contohnya adalah kerusuhan. Dua contoh bencana ini bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dalam kerjasama antar negara di ASEAN. Yang kedua adalah ideologi negara. Ideologi itu adalah suatu ide atau gagasan. Kata ideologi ini sendiri diciptakan oleh Antoinette de Tracy pada akhir abad 18 untuk mendefinisikan sense tentang ide. Ya, contohnya di Indonesia ideologi yang dipakai adalah ideologi Pancasila. Sementara di Vietnam ideologi yang dipakai adalah ideologi sosialis komunis. Jelas Indonesia dan Vietnam memiliki ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi ini bisa nanti mengakibatkan terjadinya perbedaan kebijakan, perbedaan pandangan, sehingga pada ujungnya nanti bisa terjadi hambatan atau menjadi penghambat dalam kerjasama internasional ya atau regional antara dua negara atau lebih. Faktor penghambat berikutnya yang ketiga adalah kebijakan politik. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadilah Perang Dingin. Perang Dingin mengakibatkan munculnya dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat ini adalah didominasi atau dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara di blok Timur ini dipimpin oleh Uni Soviet. Ya, di blok Barat ini ideologinya berpaham kapitalis, ya, kapitalis liberalis, sementara di Timur ini berpaham sosialis komunis. Indonesia pada saat itu memilih untuk politik luar negerinya yaitu bebas aktif. Nah, ketika suatu negara memilih antara blok Barat dengan blok Timur, bukan memilih bebas aktif, maka ini bisa menjadikan sebuah hambatan dalam kerjasama internasional ataupun regional di dalam suatu negara. Keempat adalah perbedaan kepentingan, ya. Bisa dilihat ilustrasinya, setiap orang ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ya. Ini diilustrasikan dengan gambar yang berbeda, warnanya pun berbeda, ukurannya juga berbeda, ya. Jadi setiap orang memiliki konflik kepentingan. Nah, di gambar yang berikutnya diilustrasikan bagaimana ketika jika memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ya. Jika memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka masing-masing akan berupaya sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya. Dan kemungkinannya untuk gagalnya persentasenya lebih tinggi dibandingkan suksesnya. Tapi kita lihat di gambar sisi yang sebelah sini. Ini terlihat bahwa adanya kerjasama, ya, di mana ketiga orang ini memiliki kepentingan atau tujuan yang sama, yaitu sama-sama pengen ngambil buah di atas pohon ini, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan yang punya kepentingan masing-masing. Jadi ketika adanya perbedaan kepentingan dan terjadinya konflik kepentingan, ingin mendahulukan kepentingan masing-masing, maka akan bisa menjadikan sebuah hambatan dalam kerjasama di ASEAN. Faktor penghambat yang kelima adalah perbedaan mata uang. Biasanya ini kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor, ya. Karena mata uangnya berbeda, mata uang yang berbeda ini memiliki nilai mata uang terhadap dolar pun yang berbeda-beda. Jadi ketika melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor, ini akan menjadi suatu hambatan atau masalah, ya. Baiklah, diilustrasikan seperti ini, ya, contoh dan ilustrasinya. Singapura mengekspor barang elektronik ke Indonesia. Indonesia mengimpor dari Singapura, yaitu yang diimpor adalah barang elektronik. Artinya Indonesia harus melakukan pembayaran terhadap Singapura dengan menggunakan mata uang Singapura. Mata uang Singapura yaitu dolar Singapura, di mana tentu nilai dolar Singapura dengan nilai rupiah itu sangat berbeda, dan ini tentunya akan menjadi sebuah hambatan atau penghambat dalam kerjasama negara-negara ASEAN. Hubungan kerjasama negara anggota ASEAN dengan interaksi antar ruang. Contoh dan ilustrasinya begini. Kerjasama antar negara ASEAN, perhatikan gambar di bawah ini. Setiap negara-negara di ASEAN ini memiliki ruang yang berbeda-beda, ya, karakteristik ruang yang berbeda-beda, ya.
Dan karena memiliki karakteristik ruang yang berbeda, maka terjadilah kerjasama ya, karena saling berinteraksi, karena perbedaan tersebut maka terjadilah kerjasama. Contohnya misalkan Singapura ini identik dengan alat elektronik, Indonesia dengan kayu, antara Singapura dengan Indonesia terjadilah kegiatan ekspor dan impor. Begitupun antara misalkan Singapura dengan Vietnam atau Indonesia dengan Vietnam. Indonesia dengan kayunya, Vietnam dengan hasil berasnya. Di sini terlihat panahnya ya, terjadi kerjasama juga antara Indonesia dengan Vietnam. Kenapa? Karena adanya interaksi antar ruang yang berbeda-beda. Kerjasama ASEAN dengan penyebaran COVID-19. Akibat COVID-19, kegiatan kerjasama negara-negara ASEAN pun menjadi terdampak. Bagaimana solusi dari ASEAN untuk menghadapinya? ASEAN sepakat untuk bekerja sama menghadapi COVID-19. Ya, ini diputuskan di pertemuan tanggal 11 sampai 19 November di 2019 ya di Singapura. Berdasarkan laporan Menteri Luar Negeri Vietnam Phan Binh Minh yang juga didapuk sebagai Ketua ASEAN Coordinating Council atau ACC, jumlah kasus COVID-19 di ASEAN per 13 April adalah 19.997 dengan 884 kasus meninggal dunia. Wow, bukan kabar yang menggembirakan ya. Beberapa kesepakatan yang diputuskan pada pertemuan di Singapura tersebut adalah: yang pertama, para pemimpin ASEAN sepakat mengenai pentingnya memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN. Yang kedua, pemimpin negara ASEAN sepakat memperkuat komunikasi publik dan memerangi adanya stigma serta diskriminasi. Ketiga, pemimpin negara ASEAN sepakat untuk melakukan langkah bersama dan kebijakan yang terkoordinasi memitigasi dampak sosial COVID-19. Yang keempat, pemimpin juga meminta Menteri Ekonomi ASEAN memastikan berjalannya supply chain connectivity atau jaringan rantai pasokan sehingga perdagangan antar negara bisa terus berjalan. Yang kelima, negara-negara ASEAN juga sepakat untuk melakukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan banyak pihak mengatasi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, yang keenam, mendukung realokasi Trust Fund ASEAN untuk membantu ASEAN di dalam menangani COVID-19. Baiklah anak-anak, kita coba recap pembelajaran kita hari ini ya. Sejarah ASEAN sudah kita bahas, kerjasama ASEAN juga sudah kita bahas, faktor pendorong dan penghambat, serta hubungan kerjasama ASEAN dengan interaksi antar ruang juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir, dampak COVID-19 terhadap kerjasama ASEAN pun sudah kita bahas. Sekarang tiba waktunya kita untuk post-test ya, untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Silakan kalian jawab benar, salah, atau ragu-ragu ya dari pernyataan yang akan Ibu bacakan. Pernyataan yang pertama. Sebelumnya ingat, jujur ya jawabnya. Yang pertama, 5 Menlu menandatangani deklarasi Bangkok di mana isi deklarasi tersebut kemudian menjadi tujuan dari ASEAN. Benar, salah, atau ragu-ragu? Ya, tepat sekali jawabannya. Jawabannya adalah benar. Oke, awesome. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Kerjasama negara-negara ASEAN hanya dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Benar, salah, atau ragu-ragu? Salah. Masa? Coba dipikirkan lagi. Apa kira-kira jawabannya? Salah. Bener ya? Oke, jawaban yang benar adalah salah ya. Tepuk tangan buat yang tadi sudah menjawab salah. Oke, tidak terkecoh ya, walaupun Ibu tadi sempat kecoh sedikit. Ya, jawabannya adalah salah yang benar. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga. Adanya perbedaan antar ruang seperti bentang alam dan hasil alamnya membuat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Benar, salah, atau ragu-ragu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah benar. Ya, hebat. Berarti kalian memperhatikan semuanya ya. Our class activity ya, Ibu selalu akan mengingatkan agenda kegiatan di setiap akhir video pembelajaran ya.
Kerjakan semua sesuai instruksi yang Ibu berikan. Yang pertama, isi presensi sesuai jadwal KBM pada Google Classroom. Lihat di kelas note atau tugas kelas. Presensi ada 2 versi, jadi isi kedua-duanya. Ingat ya, kemarin waktu Google Meet sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, simak video pembelajaran ini hingga tuntas. Jangan lupa, kemarin juga Ibu sudah jelaskan, didokumentasikan. Jangan lupa juga memberikan komentar, like, dan komennya. Yang belum subscribe, di-subscribe ya. Dan didokumentasikan. Yang ketiga, baca instruksi tugas pada menu class note atau tugas kelas. Yang keempat, kerjakan semua tugas yang diberikan pada pertemuan ketiga, baik tugas individu ataupun tugas kelompok. Yang kelima, kirim tugas yang telah dikerjakan pada menu class note sesuai pertemuannya. Oke, well done. Thank you for your participating. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di akhir video ini, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa cuci tangan, ya. Selalu pakai hand sanitizer. Dan jika memang mengharuskan kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Jaga jarak, itu yang utama. Oke, semoga kita semua selalu dalam nama Allah, sehat semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.